semua, ketemu lagi dengan saya Saiful Wadilah di Learning Journal Agenda 2. Saya akan membahas tentang etika publik. Oke. Apakah yang dimaksud dengan etika? Etika ialah refleksi tentang standar atau norma, baik atau buruk, benar atau salah, tentang perilaku kita atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pelayan publik. Jadi seorang ASN itu harus mempunyai etika publik agar bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, etika publik. Kode etik ASN. Kode etik ASN itu ada banyak ya teman-teman ya. Salah satunya menjalankan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua ada melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Contohnya itu. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undangan yang telah berlaku. Yang kelima melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ini sesuai dengan isi dari Pancasila Polri, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Isi dari Pancasila Polri yang kedua. Selanjutnya ada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan efisien. Nah, sini kita misalkan dikasih inventaris kendaraan dinas digunakan sesuai dengan kegunaannya. Ya selanjutnya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang kesembilan ialah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait pentingnya kedinasan. Ya, kan itu kita harus memberikan info kepada masyarakat apa saja yang mereka perlukan, harus layani sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status ataupun kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Selanjutnya ialah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin sebagai pegawai ASN. Ya, tadi ini diikat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi ASN itu sendiri. Kemudian lanjut ke nilai-nilai etika publik. Yang pertama ya memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Karena Pancasila dan UUD 45 ini merupakan ide ataupun dasar hukum yang harus kita pegang teguh sebagai seorang ASN. Karena Pancasila itu merupakan ide atau gagasan bangsa kita, sedangkan UUD 45 merupakan dasar negara yang di dalamnya terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Selanjutnya, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
ya ini bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing kita sebagai SN itu sendiri. Selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman ataupun tim kita agar suatu tim bisa berjalan dengan baik. Contohnya misalkan di satu tim itu sendiri terdapat beberapa orang yang beda suku, kita harus tidak boleh diskriminatif ataupun membeda-bedakan antara suku itu sendiri. Misalkan suku Jawa dengan suku Sunda, kita harus selalu bersatu agar tujuan dari tim itu sendiri dapat tercapai. Selanjutnya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ada juga mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Harus tanggung jawab nih sesuai dengan apa yang telah kita perbuat, karena ada nilai-nilai dasar ASN itu ada yang namanya akuntabilitas, kita harus mempunyai itu, ada tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Fungsi dari ASN itu sendiri yang pertama ialah menjalankan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Selanjutnya kita harus memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nah, di sini sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik, kita harus memberikan layanan kepada masyarakat secara seutuhnya, secara jujur, cepat, tanggap, dan akurat, dan berdaya guna, agar masyarakat dapat percaya kepada kita seorang ASN. Selanjutnya mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ya, sebagai ASN juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan, karena suatu saat nanti kita akan memimpin suatu organisasi. Ya, kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan agar suatu organisasi itu sendiri harus sesuai dengan jalur dan tujuan suatu organisasi itu sendiri. Soalnya ialah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ya, jadi kita kan bekerja secara tim, kita harus bekerja sama anggota tim agar dapat mewujudkan suatu tujuan dari tujuan tim itu sendiri. Contohnya sebagai perawat, saya bekerja secara tim, tidak bekerja sendiri agar asuhan keperawatan kita ke pasien dapat berjalan secara sesuai dengan SOP-nya. Yang selanjutnya mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ya, di sini kita harus mengutamakan suatu mutu dari hasil yang kita capai, sehingga masyarakat ataupun publik dapat percaya kepada kita. Misalkan di rumah sakit A mutunya bagus, di rumah sakit B biasa saja, pasti masyarakat akan memilih di rumah sakit A karena pelayanannya bagus. Dan itu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan juga meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, di sini dalam berkarir kita harus demokratis juga. Misalkan ada perbedaan pendapat dalam suatu organisasi itu wajar, makanya kita harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Yang selanjutnya kita ke dimensi etika publik. Ya, dimensi etika publik itu ada tiga. Jadi tujuan, tindakan, dan modalitas. Tujuannya itu sebagai pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Di sini ialah pelayan publik yang profesional, membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat
pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif sama pada masyarakat kalangan bawah dan kalangan tidak beruntung. Selanjutnya ialah tindakan yang berupa integritas pada publik. Nah, di sini etika publik itu merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, yang namanya ASN itu harus mempunyai integritas kepada publik. Hanya di modalitas seperti modalitas yang akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Ini sebagai ASN kita harus mempunyai akuntabilitas atau tanggung jawab, yang mana misalkan sebagai perawat nih, mempunyai tanggung jawab untuk merawat pasien dari dia masuk sampai dia sembuh. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk itu. Kemudian transparansi dan netralitas. Di sini kita harus transparan dan tidak memihak. Contohnya sebagai perawat, kita dalam merawat pasien kita tidak boleh memihak pasien kita karena perbedaan ras, agama, maupun status ekonomi pasien itu sendiri. Kita harus merawat pasien itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, dari penjelasan etika publik kali ini dapat ditarik kesimpulan dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah dari yang penguasa, yang tadinya penguasa menjadi pelayan. Yang kedua ialah berubah dari yang mewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa pejabat publik adalah amanah yang harus bertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, sekian penjelasan etika publik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi.